Coba ya Pak ya, dibuka ya Pak ya. Nah. Ya, ini kan untuk gigi mataharinya sebenarnya juga bisa diganti. Oh, bisa diganti Mas ya? Iya, tapi jarang banget. Oli transmisi, jadi oli transmisi penggerak depan. Jadi jangan ngomong oli gardan ya? Ya, kalau oli garden pasti nanti dikasih oli yang RON 90 tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Masih di bengkel AH Motor Yogyakarta. Tepat jam 15.25 hari Sabtu di bulan Maret 2023. Hari ini Gunung Merapi erupsi. Doakan mudah-mudahan normal kembali dan bisa melaksanakan kegiatan seperti sedia kala. Baik Sobat AHpedia, kita akan mencari beberapa tim Sobat AHpedia, tim AH Motor yang akan berbagi informasi untuk Sobat AHpedia semua. Dan mudah-mudahan informasi ini sangat penting dan bermanfaat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Iya. Kemarin terakhir kita ketemu waktu acara GK. Iya, pembukaan GK Auto ya Pak ya? GK Iya. Auto, Mas Elin di sana. Iya. Sekarang jauh dia. Iya jauh Pak, udah dekat rumahnya sih Pak sebenarnya. Dekat, suka kan mancing ya dia? Iya. Oh, berarti dekat langsung ke laut ya? Ya langsung Pak, lempar langsung ke laut. Mas Tri, Iya, Pak. saya ada pertanyaan Mas Tri. Iya, iya. Kalau kita kan di sini banyak mobil penggerak roda depan ya? Iya. Iya, penggerak depan ya? Penggerak depan. Ya. Dan sekarang banyak mobil-mobil yang dipakai city car ya? Iya. Itu penggerak depan juga. Nah, pertanyaannya, sebenarnya mobil itu masih ada gardan ya nggak sih? Oh, ini ya Pak ya? Kalau mobil yang penggerak belakang Ya, kan jelas ya, jelas, ada kelihatan pamulannya, terpisah ya, Pak, terpisah gitu ya. Iya. Nah, kalau mobil yang gerak depan? Iya. Jadi untuk mobil penggerak depan itu tetap pakai gardan, Pak. Ada gardannya? Ada. Kalau nggak ada gardannya nanti kalau belok itu nggak bisa Pak. Pasti salah satu bannya akan selip. Oh. Iya. Nah, terus di mana posisi gardannya dan seperti apa ininya? Apa namanya? Bisa kita jelaskan kepada Sobat AHpedia yang terutama yang user ya. Oke. Ya, kalau yang sudah montir nggak usah dijawab ini pasti udah pada tahu. Dan tapi nggak apa-apa, silakan berkomentar karena nanti akan ada pertanyaan kita juga kan. Oke. Iya. Siap. Mari Mas kita jelaskan Ya, ke Sobat coba AHpedia. mari ini mumpung ada transmisi yang dibongkar Pak. Oke. Iya. Baik. Sobat AHpedia yang punya mobil city car yang penggerak depan. Ya, ini Pak. Contohnya ya Pak ya. Ini di transmisi Matic, automatic yang biasa. Ini mobilnya Serena C24. Ya. Jadi untuk posisi gardannya tetap ada di dalam transmisinya jadi satu. Oh. Jadi biasanya kalau gardan sama transmisi jadi satu itu keseringan disebutnya transaxle. Oh, Ya. Transaxle Ya, namanya. betul Pak. Oke. Jadi untuk posisi gardannya menyatu di dalam transmisinya. Baik itu transmisi manual ataupun transmisi matic atau CVT juga. Oh, semua ada gardannya Ya, berarti ya. ada, Pak. Nah, itu Sobat AHpedia. Jadi- Biarpun ini Pak Iya. Topik nggak ngerti ya. Jadi walaupun penggerak depan tapi tetap pakai gardan. Oke. Iya. Nah, Mas Tri, kan penggerak depan tetap pakai gardan Iya. ya. Nah, terus kalau dulu saya pernah bongkar apa namanya? Gardan, Gardan. tapi yang penggerak belakang. Penggerak belakang. Itu kan ada istilah itu ada berapa jumlah gearnya itu? Rasionya itu ya? Apa istilahnya? Karena jumlahnya itu ada yang 20, 30. Nah, itu gimana, Mas Tri? Gigi nanasnya ya? Ah, iya. Oh, iya. Kalau di sini bagaimana? Kalau yang untuk penggerak depan ini Pak, untuk gigi nanasnya itu udah sesuai rasio yang dibutuhkan transmisi Pak. Jadi setiap mobil ada untuk gigi nanasnya udah sendiri-sendiri ya jumlahnya. Kalau untuk penggerak belakang yang gardannya terpisah, itu kan kadang ada yang digedein, kadang ada dikecilin ya. Nah, betul. Ya, untuk nyari rasio ini Nah. outputnya. Iya. Kalau untuk yang gardennya jadi satu kayak gini, ini udah fix. Jarang banget sih yang Ini bisa diganti-ganti ya? Sebenarnya bisa, tapi Yang mana sih Mas kalau yang di sini? ini untuk Posisinya?
gigi mataharinya yang ini, Pak. Oh, ini gigi Ya, matahari. kalau untuk gigi nanasnya yang ini. Nah, cuma segitu jadinya. Iya. Ini langsung masuk ke input ke putaran transmisinya nanti. Iya. Jadi dari transmisi diteruskan langsung lewat sini. Jadi ibaratnya apa ya? Poros propellernya ya, Pak ya. Jadi poros propeller ya? iya, jadi Iya, kalau dari ini ya, yang iya, gerak kalau belakang yang gerak belakang kan pada poros propellernya. Kalau ini kan langsung. Jadi outputan dari transmisi nanti langsung keluarnya lewat gear yang ini langsung masuk ke matahari. Oke. Iya, iya. Ini coba ya, Pak ya, dibuka ya, Pak ya. Nah. Ya, ini kan untuk gigi mataharinya sebenarnya juga bisa diganti. Oh, bisa diganti, Mas ya? Iya, tapi jarang banget ada yang ini. Ada yang minta dinaikin rasionya. Kalau dari zaman dulu kan suka diganti-ganti tuh. Iya. Mungkin latar belakang mobil pickup ya. Iya, betul. Jadi nyari torsi yang besar. Nah, bener. Kalau yang apa penggerak depan ini jarang banget, soalnya untuk rumahnya sendiri ini kan posisinya ini coba tak pasang ya, Pak ya. Nah. Ini posisinya udah ngepres banget. Nah, kalau mamanya diganti pakai yang jumlahnya banyak nanti ditakutkan untuk giginya akan lebih kecil. Kalau jumlah giginya mau dicari yang banyak gitu. Oh, jadi berbeda memang ya? Ya, konstruksinya memang bentuknya, berbeda. Ya. Cuma apa ininya? Fungsinya masih sama. Ya. Nah, terus Mas Tri, Ya. kan kalau mobil yang sekarang nih, dia nyatu ya? Iya. Jadi ini dari transmisi, ini kayak yang tadi Mas bilang ya? Iya. Porosnya itu ya, yang panjang ya kalau di propellernya, mobilnya. Nah, baru ini Ke gardan, ke mataharinya. Nah, ini kalau tadi dia kecil berarti Iya. banyak ya? Iya. Kalau dia besar-besar berarti dia sedikit. Iya. Nah, apa sih pengaruhnya kalau kita merubah dia kecil dan jadi banyak? Berarti kalau dia gede berarti agak sedikit ini ya jumlah Iya. gigi mataharinya ya. Ya, kalau untuk jumlah giginya dikecilin atau dikurangin kan Iya. rasionya kan semakin kecil ya, Pak ya. Efeknya apa itu? Efeknya nanti untuk putaran rendahnya akan terasa berat. Oh, putaran rendahnya berat. Ya, Jadi kencangnya di di putaran tinggi. putaran tinggi. Iya. Outputnya. Iya. Oke, baik. Ini berarti ini sudah dihitung ya, Mas ya? Gigi rasionya ya? Waduh, kalau ini nggak pernah ngitung sih, Maksudnya Pak. dari Iya. pabriknya ya? Iya, biasanya apa? Kalau yang udah TransXL kayak gini, jarang banget ada yang ganti. Oh, jarang yang ganti Iya. ya. Kalaupun diganti pasti sama. Iya, kebanyakan sama aja. Oke. Soalnya apa untuk rasionya sendiri kalau yang TransXL kayak gini kan udah hitungannya udah ya standarnya pabrik Iya. udah enak ya, Pak ya, enggak ini. Soalnya enggak dibuat pakai beban juga kan. Ini city car ya maksudnya. Iya. Nah, Mas Tri, kalau mobil seperti ini yang jelas seperti yang kita lihat di depan Iya. ini, apa tadi pertanyaan saya? Oli, Pak. Nanti masuk ke oli ya. Oh, Sebelum ke oli. Oh iya. Kalau mobil yang apa namanya? City car Iya. yang trans apa tadi? Mas? TransXL. Trans Excel ya. Iya. Nah, kalau menggunakan model seperti ini, apakah hampir sama semua jumlahnya dengan mobil-mobil lain? Banyak di Nissan ada Grand Livina dengan Mars gitu ya. Oh. Atau Grand Livina dengan 1500 cc punyanya apa? Juke. Itu beda-beda nggak? Beda, Pak. Oh, beda. Beda. Jadi untuk ukurannya ini biasanya tergantung dari cc si mobil sendiri sih. Oh. Kalau cc-nya semakin kayak ini ya, modelnya yang Serena. Ini kan sama Livina yang Matic, itu ukurannya gear mataharinya ini berbeda. Lebih besar yang ini, Serena. Tapi untuk jumlah giginya belum membandingkan sih, Pak. Belum membandingkan. Iya, tapi kalau ukuran gardennya lebih besar yang Serena ini. Oke. Nah, Mas Tri, ini Iya. pertanyaan berikutnya adalah, kan tadi ini digabung ya. Iya. Terus kapan saya ganti oli ganti oli gardan dan ukurannya yang mana? Kan ada tuh yang oke, SAE gitu ya. Iya. Nah, itu gimana Mas Tri? Ya, jadi gini, Pak. Untuk oli gardannya yang model kayak gini, Ya. itu menjadi satu sama oli transmisinya, Pak. Oh gitu. Ya, jadi kalau yang biasanya sih, Pak, Nah, yang sering terjadi di mobil manual yang penggerak depan, ya. itu diisi pakai oli gardan. Oli gardan biasa. Ya, kan
kental SAE-nya beda ya? Kental biasanya. Ya, SAE-nya kalau yang oli gardan biasa itu kan sekitar 90-an. Iya, 90 ke 140. Ya, betul. Kalau yang untuk oli yang Trans X kayak gini, itu lebih encer, Pak. Di RON 80 kalau nggak salah. Diisi pakai oli gardan. Ya. Emang sih kalau kondisi transmisinya ada suara-suara dari dalam, itu akan terasa suaranya akan lebih senyap lah. Oke. Iya, tapi efek sampingnya, ya. nah, ini tarikannya akan lebih berat. Waduh. Ya, sama perpindahan gigi persnelingnya lebih keras. Lebih keras. Ya. Wah. Seperti itu, Pak. Jadi yang transmisi manual yang modelnya penggerak depan itu jangan sekali-kali lah diganti olinya pakai yang oli gardan biasa. Nanti efeknya seperti itu. Baik, tarikan akan semakin berat. Sobat HPdia, coba cek kembali mobil Anda tarikan depan atau tarikan belakang ya. Iya. Nah, kalau tarikan belakang yang modelnya seperti ini, Excel Trans apa? Tarikan Trans Excel. Trans Excel. Yeah. Nah, jangan menggantinya dengan menggunakan minyak oli gardan, tapi gunakan spesial untuk oli persneling. Iya, ini namanya oli transmisi. Oli transmisi. Iya, oli transmisi. Oli transmisi. Jadi ada oli khusus, emang kekentalannya lebih encer sih dari yang gardannya terpisah gitu. Oke. Baik. Nah, Mas, kalau dulu kan mobil-mobil yang tarikan belakang itu kan sering gardannya bunyi. Oh iya. Gitu kan ya, nyanyi gitu kan ya. Nah, tapi kalau untuk mobil-mobil yang tarikan depan, model gardan seperti ini, masih ada nggak kemungkinan bunyi? Kalau kemungkinan bunyi dari gardannya jarang sih, Pak. Oh, jarang? Jarang. Tapi kalau yang untuk tipe manual, biasanya dari lakernya sih. Laker yang? Yang ini? Bukan sih, Pak. Jadi di transmisinya. Oh, yang manual ya? Ini matic ya? Kalau yang matic, kalau yang matic jarang. Oh, jarang. Ya, kalau yang matic biasanya yang masalah maticnya. Maticnya. Oh. Ya. Kalau yang manual dari bearing. Dari bearingnya? Ya, bearing yang buat nancap input shaftnya ya. Oh, apa bedanya, Mas? Suara yang diakibatkan bearing dan suara yang diakibatkan gardan yang tarik belakang kan itu gitu ya? Oh iya. Kalau yang ini? Sebenarnya suaranya hampir mirip-mirip sih, Pak, tapi lebih kerasan yang gardan terpisah. Oh, kalau gardan terpisah itu ada getaran juga ya? Iya. Betul. Kalau terutama yang mobil Nissan ya, Pak, yang penggerak depan yang tipe manual, itu biasanya bunyi dengung. Nah, saat idle itu bunyi dengung. Oh, tapi kalau koplingnya diinjek, itu suaranya hilang. Oh. Iya, jadi ini kelahar itu. Iya. Ya kan? Betul. Lahar kan itu? Iya. Oh iya, aku paham kalau yang itu. Iya, iya. Cuma sampai situ aja? Iya, bunyinya cuma kayak gitu aja, nggak sampai gardannya bunyi dengung itu nggak sampai. Wah, berarti enak juga ya menggunakan konsep seperti ini, Mas? Iya, lebih enak, Pak. Oke, olinya satu. Iya, olinya satu. Terus jarang suaranya muncul bunyi ya? Iya. Jarang bunyi, berdengung gitu ya. Sama kelebihannya ada satu lagi, Pak. Apa itu untuk penggantian olinya. Kalau oli gardan kan biasanya per 20.000 udah ganti ya. 20.000 ganti. Ya. Nah, kalau untuk yang transmisi yang gardannya jadi satu sama transmisi ini, itu sampai 80.000 km pun masih mampu. Wah, iya. Pantesan pada beralih ke ini ya. Kenapa mobil-mobil itu penggerak depan ya, Mas ya? Iya. Sekarang kan banyak ya. Banyak plusnya ya? Iya. Banyak bonusnya kawan-kawan. Iya. Jadi kalau standarnya pabrikan bisa kadang nyampe 100.000 baru ganti, Pak. Tapi kan tergantung ini, Pak. Jadi mobil hidup itu kan transmisi tetap gerak ya, Pak ya. Oh iya, benar, muter ya. Ya, olinya tetap sirkulasi lah. Iya, betul. Jadi mobil nggak dipakai, dipanasin, itu oli sirkulasi. Kalau umpamanya standaran dari pabrik, penggantian per 100.000 km. Tapi kondisinya kan saat dipanasin mesinnya atau nyala idle nggak buat jalan, itu oli tetap sirkulasi. Itu kalau dicek untuk kualitas olinya pasti udah menurun. Jadi biasanya kita per 80.000 km menyarankan untuk pengecekan atau penggantian. 80.000 km? Iya, 80.000 km. Nah, Mas Dri, kalau mobil penggerak depan dengan gardan ini, tadi kan sudah disebutkan tuh SAE-nya juga nggak terlalu kental, ya kan? Nah, terus suaranya nggak bunyi. Tapi yang pertanyaannya, tetap ada yang rusak nggak? Yang gardannya? Iya.
Kalau di gardan jarang banget, Pak. Jarang? Selama ini kita nggak nemuin gardan yang rusak. Masya Allah. Kecuali emang sebelumnya oli transmisinya bercampur dengan air. Itu beda ceritanya, Pak. Oke. Iya. Oli transmisi bercampur dengan air. Iya, itu biasanya nanti gear-gearnya udah pada karatan. Wah. Kalau bercampur dengan air. Kalau kondisinya olinya masih bersih, rutin penggantian itu jarang banget ini terjadi kerusakan, Pak. Jadi Mas selama di bengkel bike itu masih di bengkel Nissan ya? Nissan. Iya. Itu belum pernah melihat gardan rusak, khusus yang ini mobil depan. Belum pernah, Pak. Kecuali memang tadi Mas Abi Iya, ada faktor air eksternal ya, Pak. Faktor eksternal ya. Iya. Wah, keren ya. Baik. Nah, untuk oli sendiri Mas, kemungkinan oli ini habis, itu penyebabnya apa? Kalau untuk oli transmisi? Oh, oli transmisi ini, Pak. Bocor? Oli transmisi ada biasanya 3 sih, Pak. Ah. Penyebab kebocorannya. Oke. Yang pertama seal. Seal. Ya, sealnya itu ada di seal input shaft sama di seal as rodanya. Oh, yang depan ya, Iya. roda semua ya? Ya, seal as roda sama seal input shaft yang nyambung ke transmisi, Iya. ke mesin. Iya. Ya. Yang keduanya nanti di bagian oil pan atau bak penampungan oli yang di Bawah. bawah sini ya. Ya. Biasanya kalau gasketnya udah jelek, Gasket ya, Iya. gasketnya ya. udah jelek itu biasanya ada rembesan. Ah. Yang ketiga ya faktor eksternal, Pak. Eksternal Kalau tadi umpamanya ya. ada aksiden, Aksiden. ya pecah, ya, retak transmisinya itu ada kebocoran itu. Berarti kalau tadi oli tadi bocor, kemungkinan untuk rusaknya gardan ada? Kalau olinya sampai habis, Iya, bisa. Oh, Bisa. oke. Baik. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Iya, Karena tetap. tadi kan Mas Tri bilang sepanjang bekerja belum pernah menemukan kalau tanpa faktor eksternal tadi ya. Iya. Nah, tapi kalau memang olinya lancar, Ya, ya, olinya lancar, dicek rutin cek ya. Pak. rutin ya. Itu insya Allah aman, Pak, untuk gardanya. Baik. Terima kasih Mas Tri. Sama-sama, Sudah Taufik. berbagi kepada Sobat Apedia. Iya. Bisa diberikan satu tips untuk menjaga gardannya tetap oke. Siap untuk gardan yang penggerak depan ini agar awet ya, Pak ya. Ya. Itu yang pertama dilakukan pengecekan olinya secara rutin. Oke. Yang kedua apa lagi ya? Pastikan untuk transmisinya tidak ada kebocoran. Yang ketiga, nah ini untuk penggantian oli transmisinya itu jangan salah. Jangan salah. Ya, menggunakan itu tadi ya, betul. Jadi untuk tipe gardan yang menjadi satu sama transmisi itu untuk olinya ada oli khusus, jadi lebih encer dari oli gardan Apa yang terpisah. disebutkan oleh customer apabila membelinya? Umpamanya dia sendiri, customer sendiri yang ingin membeli. Oh, oli ya. Jadi ini, Pak, untuk kalau yang manual biasanya oli transmisi. Jadi Oh, oli oke. transmisi penggerak depan. Jadi jangan ngomong oli gardan ya. Ya, kalau oli garden pasti nanti dikasih oli yang RON 90 tadi, Pak. Yang kental banget itu. Oke, baik Sobat Apedia. Siap. Kalau mau beli ganti sendiri di rumah, Ya, jangan ngomong oli gardan. ya. Tapi pakai oli Transmisi, ya, yang gardannya jadi satu sama transmisi. Oke. Itu olinya lebih encer. Keren, Mas Tri. Terima kasih, Sama-sama. Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.